kenapa nggak dijual? Karena udah jarang, jadi kita biar burungnya banyak lagi ya. Ya, terus ada juga yang namanya burung, kenapa burung jalak kebo bisa ngomong, dan di situ ada buatan mengatakan yang bisa ngomong itu mata putih. Sebenarnya enggak. Oke semuanya, selamat datang di Cita-Cita Official. Hari ini kita mau mengangkat kisah seorang bisa dikatakan apa sih ya, pembudidaya burung ya. Tapi unik juga karena beliau membudidayakan burung, menernakkan ya, peternak burung gitu. Cuma tidak untuk dijual gitu. Kenapa kok nggak dijual ya? Dan beliau juga punya YouTube burung liar. Mungkin satu burung yang bikin dia up gitu ya, beliau itu adalah burung jalak kebo. Sepertinya banyak peminat burung jalak kebo, dan kebetulan kita lagi ada di sini dan wah rame banget pokoknya. Tarung. Ya. Nah langsung aja kita ngobrol sama Mas Suratman ya, kita panggilnya Mas saja. Halo Mas Suratman. Pak. Ya. Halo Pak Suratman. Ya, halo. Gimana kabarnya hari ini? Kabarnya biasa nih, kalau pagi ya sibuk banget sama burung-burung ya. Iya. Ramai banget burungnya ya. Ya, karena ini habis panen ini. Jadi ini bisa dilihat, mungkin ada yang mau tahu apakah burungnya bisa beranak. Nah, di sini tuh kenapa burungnya tambah banyak? Karena burungnya itu beranak. Ini satu kali panen 10 ekor itu. Ini baru 2 hari panen ini. Itu dikawinkan sendiri apa? Ya, bukan, kalau burung itu ya nggak kayak kambing. Nah, kalau burung itu dia macam koloni, dia jodoh sendiri. Oh, jodoh sendiri. Bahkan kita nggak tahu dia kawinnya itu kapan. Intinya di itu ya, di campur. Koloni, dicampur gitu. Kan dengar-dengar Pak Suratman ini budidaya atau ternak burung tapi nggak dijual, itu maksudnya gimana? Ya mengingat burung-burung yang sekarang sudah habis ya kan, dan ini burung jalak itu benar udah langka, udah 10 tahun yang lalu nggak ada, sehingga kita itu kebingungan juga, padahal kita itu hobi sama burung itu dari dulu, tapi nggak ada. Kita mau mencoba membudidayakan burung ini tapi nggak dijual. Karena apa? Karena cara kita budidaya juga gampang. Banyak yang bilang jalak kebo itu nggak bisa dibudidaya, jalak kebo itu susah dibudidaya, tapi sebenarnya itu gampang banget. Kita budidaya itu kayak apa namanya, membudidayakan itu kayak darah gitu, kayak merpati ya. Jadi kita udah berhasil nih, bahkan udah hampir 100 ekor. Nah, kenapa nggak dijual? Karena udah jarang, jadi kita mau memperbanyak ini. Tarung itu, jalaknya tarung. Ya, ini rumah serasa di alam liar nih. Ya lanjut ya. Jadi kita nggak dijual agar di sini kita banyak. Loh, kalau nggak dijual apa makanannya nggak banyak gitu kan? Ya, betul itu. Makanannya itu nggak banyak karena burung di sini mencari makan diri. Loh, apakah burungnya nggak ditangkap orang? Insya Allah kalau udah kenal itu nggak ditangkap, karena sekarang mustahil ada burung-burung yang segerombolan gitu ya. Di musim-musim udah jarang, tapi ada banyak burung yang gerombolan. Nah itu dia mungkin akan berpikir juga sih kalau niatnya baik, mungkin wah ini peliharaan gitu ya. Apalagi untuk di sini kan udah dikenal miliknya apa namanya, channel burung liar ya. Jadi itu udah pada tahu, jadi itu burung buat konten, makanya dia itu nggak dikandangkan ya. Ada yang bilang begitu, tapi ada juga ya itu burung mau diperbanyak biar burungnya banyak lagi ya. Ya, terus ada juga yang masa sih burung laku dijual kok nggak dijual itu kan. Nah, padahal di sini dijualnya itu sebenarnya murah gitu. Kalau dijual bisa aja, tapi nanti burungnya nggak akan banyak, karena biasanya orang beli burung, kita singkirkan dulu, karena yang namanya orang beli burung itu dijual lagi biasanya, nggak dipelihara, nggak dibudidaya gitu. Burung buat bunyi-bunyi gitu. Jadi ya kita lihat-lihat juga sih, kita sering mengadopsikan kepada orang-orang, pada pengunjung. Kalau emang dia serius mau pelihara ya kita kasih aja nih, kita kasih, jadi nggak bayar gitu. Jadi untuk
makannya kita nggak rugi. Kalau ada yang bilang apa makannya apa nggak rugi, nggak, ini makannya cuma kadang-kadang pisang, pepaya. Namanya pepaya itu di kampung-kampung udah jarang diambil sama si pemilik. Jadi kita kadang-kadang dikasih juga nih pepayanya itu nggak milih, asal matang aja. Terus pisang juga kan, kalau yang pisang-pisang kayak Raja Uter dan pisang kepok apa itu kan jarang digunakan juga. Jadi di sini kita bisa memanfaatkan untuk mengasih makan burung ini gitu. Nah, itulah alasannya kenapa burung nggak dijual ya. Bukannya kita Sugih. iya sugih atau apa, itu enggak, karena kita hobi saja, biar burung-burung ini bisa banyak lagi sesuai dengan keinginan kita zaman dulu. Ya semoga saja alam ini kembali setidaknya separuh dari yang dulu dengan banyaknya burung-burung ini gitu ya. Mantap. Nah, nanti nek misalnya udah banyak, ini mau tetap dirumahkan aja kayak gini sekitar rumah apa gimana nih? Nah, yang namanya burung itu ya Mas ya, yang namanya burung itu kalau tambah banyak itu dia akan beralih tempat Ya. Jadi jaraknya itu untuk jarak kebun sekitar 20 meter sampai 50 meter, bahkan ada yang 100 meter. Maksudnya apa itu? Maksudnya kalau dia satu pasang itu satu pasang dia akan berpisah nih, satu pasang sama satu pasang dia nggak bakal jejer, dia pasti mempunyai jarak. Kecuali kalau dia bermain itu bareng, karena dia burung yang suka koloni juga, koloni. Nah kalau dia udah nggak koloni, dia udah mulai bersarang, dia mulai ngejar-ngejar yang lain, dia ngejar-ngejar si pengganggu walaupun dia teman sekalipun gitu ya. Jadi seperti itulah untuk kenapa kalau nggak dijual itu apa nggak banyak ya, enggak, tapi dia langsung melebar nih dari sekitaran 10 hektar persegi, nanti bisa 20 hektar persegi, nanti bisa 2 desa, 3 desa, dan nanti bisa 1 kecamatan penuh dengan burung ini nih ya. Jadi seperti itu. Nanti mau di alam liarkan apa cuma di ternak aja ini? Ya kita ini kan gini nih ya, ini kan sebenarnya dalam pemeliharaan aja ini kita udah dapat biaya lah ya, karena kita bikin YouTube sih. Jadi di situ kita berpikir kita pelihara udah dapat biaya, jadi apa salahnya kalau kita bisa melepaskannya gitu. Dijual pun ya nggak seberapa kan walaupun laku, tapi kalau kita bisa meliarkannya kan udah banyak lagi kan senang kita, karena kita emang suka burung gitu. Jadi dalam peliharaan kita udah dapat penghasilan juga gitu ya. Jadi alasannya seperti itu. Ini misalnya nanti mau di alam liarkan nih, ini kan burung biasa hidup dikasih makan ya, ada makanan di sini. Ada pikiran nanti bisa bertahan hidup nggak di alam liar, apa malah mati nanti gitu? Nah, kalau yang nggak bisa bertahan hidup itu burung yang habitatnya itu bukan di sini, kayak burung LB atau burung-burung yang bukan asli Jawa ya, seperti burung jalak nias. Nah kalau burung-burung ini ya pasti bisa, karena kita budidaya di luar seperti itu kita jarang ngasih makan. Dia itu ngasih cari makannya itu di luar, di sawah-sawah di mana, karena emang dia habitatnya itu dulu di sini gitu, untuk jalaknya itu. Jadi kita nggak usah khawatir kalau dia itu nggak menemukan makan, asal kita melepaskannya itu udah besar, udah mandiri, udah hebat ya, itu ya pasti dia cari makan gitu. Tapi ya resikonya nanti dijarah orang yang tidak bertanggung jawab, seperti dijaring, dipulut, diobor gitu ya. Ya, mungkin untuk resikonya seperti itu. Untuk predatornya sendiri sebenarnya kalau di alam, nah kalau di alam manusia ini, sendiri. kalau di alam ini cuma manusia. Kalau di rumah juga, kalau ini beda ya. Mungkin teman-teman ada yang bilang juga banyak burungnya apa nggak dimakan kucing dilepas kayak gitu. Ya enggak sih, nggak ada burung dimakan kucing kalau kita udah biasa. Kecuali kalau burung yang baru kita lepas, apalagi burungnya kecil. Nah itu burung yang masih kecil-kecil nih, baru dilepas itu ya biasanya dimakan kucing. Tapi kalau udah biasa seperti yang lain-lain seperti itu, kucing dari jauh ditabrak. Jadi nggak ada istilah burung dimakan kucing, itu khusus untuk jalak itu. Berarti predator paling berbahaya sebenarnya manusia. Sebenarnya manusia, itu manusia nggak bertanggung jawab, itu saja. Sebenarnya tadi ada burung yang bisa ngomong, apa jalak ini bisa ngomong? Nah untuk jalak ngomong ya, jadi ini sekali lagi mungkin ada pecinta burung juga yang nonton di sini. Yang namanya burung, kenapa burung jalak kebo bisa ngomong, dan di situ ada buatan mengatakan yang bisa ngomong itu mata putih. Sebenarnya enggak, sebenarnya tergantung pembelajaran. Jadi semua burung itu bisa ngomong, tergantung cara belajarinya gimana. Belajarinya itu burung dijauhkan dari suara-suara alam, dari suara-suara burung yang udah bunyi alam.
Sehingga untuk burung yang kita pelihara karena nggak pernah dengar suara-suara yang lain, burung ini kan sebenarnya kalau di alam suaranya itu alam apa namanya cuma panggilan tok. Jadi kalau dia nggak pernah dengar suara-suara apa-apa, dia akan menirukan suara yang ada, kayak ayam, kayak teriakan bocah, kayak suara-suara motor lewat, kayak klakson pun dia bisa meniru gitu. Jadi nggak harus mata putih mata kuning. Itulah alasan burung yang bisa ngomong. Wah, sebenarnya kayak gitu. Iya. Lingkup, tergantung lingkungan. Ya, ini. Nah, oke teman-teman, sepertinya cukup gitu dulu video kali ini. Terima kasih buat Pak Suratman. Ya, sama-sama. Semoga YouTube-nya semakin ramai. Amin. Tentunya karena Pak Suratman ini punya banyak peliharaan burung, semoga tidak ada yang kelaparan burungnya. Ya, Lancar rezekinya. Amin. Oke, jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan see you di next video. Semangat.